طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Sekarang sesi penyebab naik turunnya semangat dakwah. Kurang lebih ada 30-an, saya akan sampaikan sesingkat mungkin. Yang pertama jelas dha'ful imani billah. Al-imanu yazid wa yanqus. Makanya kita harus minta tiap hari, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Makanya Rasulullah juga menegaskan innal iman fi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Rasulullah mengumpamakan pudarnya keimanan itu seperti pudarnya warna kain. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Makanya doa untuk minta iman kuat itu Masya Allah banyak sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana. Muqallib paling sering dibaca Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kemudian yang kedua, dha'fu janibil ibadah indal insan, lemahnya ibadah. Kadang-kadang da'i ini juga mengalami, Pak, kadang zikir pagi udah mulai nggak kebaca, sore petang apalagi, sholat tahajud melemah, sholat jamaah rawatib nggak nyangkut, udah Masya Allah. Makanya perlu ada kursi ingatkan watawasau bil haqqi. Makanya kita itu kalau prinsip watawasau itu nggak ada yang paling, Ustadz paling, nggak ada. Bahkan paling perlu teguran ya. Nah, cuma kadang kita itu seringnya tegur sapa dunia, kurang akhirat agama. Kalau negor, Mas gimana kabarnya? Gitu. Kok nggak datang kemarin mancing gitu. Padahal udah ditunggu, udah seru loh gitu. Mas kenapa kok jarang ke masjid? Mas kok sekarang jarang ke kajian? Itu rasa nggak enak itu tinggi. Dan itu yang penting, tegur sapa itu. Nah, makanya kalau kita lihat kehidupan salafun saleh itu saling tegur sapa dalam masalah agama akhirat itu tinggi. Bahkan Allah sendiri, Abdullah ibnu Mas'ud menjadikan ayat ini teguran kan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq, dan seterusnya. Belum kita bermasuk tempat sudah ditegur Allah dengan ayat ini. Alam ya, karena fatala alaihimul amatu faqasat, kan gitu. Fatala alaihimul amat. Kalau lama nggak ditegur itu faqasat qulubuhum fakatsirun minhum fasiqun. Makanya tegur sapa agama akhirat ini kita tingkatkan. Mas kenapa antum sekarang negur aja kan kadang-kadang berat gitu. 3, ada mutasawwur adraril ma'asi 'ala al-fardi wal mujtama.
Ini juga yang menyebabkan kita itu kendor. Makanya tanda orang kena fitnah itu keyakinan yang dulunya haram jadi halal. Kendor dalam meyakini sesuatu apa ya, sudah yang dulu itu boleh nggak boleh jadi boleh. Itu tanda orang kena fitnah. Nah ini juga gitu. Ada yang akhirnya yang akhirnya turun karena kurang memiliki gambaran jelas tentang bahaya itu. Sehingga kurang menganggap besarnya maulid. Lemahnya menganggap bahayanya bid'ah tahlilan selamatan. Itu bahkan di antara mereka sudah mengentengkan bid'ah. Bahkan ada yang lebih lucu lagi, jangan menyampaikan istilah bid'ah. Loh, kenapa kalimat barokah antum hindari? Rasulullah aja fa inna kulla bid'atin itu jadikan khutbah aja, dan khutbah itu pastinya yang dengar siapapun, nggak peduli audien. Kalau itu kalimat berbahaya, nggak jadikan sebagai inti khutbatul hajat. Jadi sebagai orang fatwa boleh menyebut non kafir. Ente baca kuliah dilompati, nggak boleh. Bahkan kafir itu lebih adab dan non muslim. Islam itu non berbahaya Pak. Ya. Kalau coba di Pak, semoga nggak selamat. Lebih kafir itu kalimat kafir. Makanya Arab pun masih pakai kalimat kafir ini, kafir. Pak, nggak sedih, bahasa Arab masih dipakai orang Arab, orang Barat kan. Contoh krus dari kalimat kirsun, li Quraisy, makanya dikatakan Quraisy fihr. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud Quraisy itu fihr karena pintar nyari duit. Gitu. Tuh. Terus kayak ini apa nanti tadi yang baru saja betul nih bahasa kafir itu dipakai orang Barat, kafir menutup kebenaran. Ini lebih santun toh dari enggak selamat kan gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu ngukur hanya perasaannya. Kalau kafir itu santun daripada non muslim. Dan apa saja yang sudah diistilahkan oleh Allah dan Rasulnya, yakin itu yang paling tepat, yang paling barokah. Mengistilahkan orang yang enggak beragama Islam itu kafir, penyembah berhala itu musyrik, udah itu paling barokah. Antum cari istilah lain belum tentu tepat. Masa suudzon sama Allah sejauh itu? Dhonnasau, Rasulullah dhonnasau. Wah, kayaknya Rasulullah ini kurang beres deh kalau untuk Klaten. Gitu. Berarti nggak usah bid'ah. Kalau enggak kan gitu bahasa tubuh antum. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Antum segen baca itu hanya semata-mata takut ditembak orang. Wah, ini udah gak beres nih. Belum apa-apa udah bid'ah. Baru juga khutbah awal muqaddimah. Jadi antum takar proporsional sesuai dengan dalil, besar kecilnya dosa, bahaya tidaknya dosa, biar antum gak futur. Kemudian yang keempat,
al-inzal wa adamu mukhalatatin nas, al-uzlah dan tidak mau nyampur apalagi sama dai. Ini gampang Pak Putur orang itu. Makanya fa inna adz-dzi'ba ta'kulul ghanamal qasiyah, kata Rasulullah. Serigala itu hanya memangsa kambing yang memisah, melepas diri. Makanya saya sangat apresiasi, senang gitu ngumpulin antum. Makanya saya juga daurah yang saya adakan di Ibnu Hajar, banyak beberapa ustadz yang seleting saya protes kenapa nggak diundang. Ana sengaja memilih middle dai, ya dai-dai yang nggak terkenal itu, yang insya Allah akan menjadi orang 45 Indonesia emas. Itu kayaknya saya pilih antara 30-40 itu. Itu kan lagi semangatnya ngomongin poligami itu. Tapi nggak pernah keturutan karena duitnya nggak ada itu. Umur itu duitnya masih jelek itu. Ya. Makanya ngomong doang itu namanya. Jadi jangan uzlah antum, apalagi Pak, kita itu jumlah sedikit, butuh teman, butuh penghibur. Artinya wong sampai safar aja Allahumma anta sahib, kan gitu. Doa safar anta sahib fis safari wal khalifah, karena kita itu kalau sendirian jadi mangsa. Dan kumpul itu al jamaah rahmah, kan gitu. Dan wal furqah, apalagi sendiri azab. Makanya kita jaga ya perkumpulan ini, tapi penjagaannya itu ilmiah, lebih kepada ilmu, solusi dakwah, pemberdayaan dakwah, seperti itu. Karena uzlah itu nggak mudah Pak. Jadi antum jangan tafsiri seenak perasaan antum. Ya betul, yushiku an yakuna khairu amwalil muslim ghanamun, atau khairu amwalil muslim ghanaman, karena itu i'rafnya itu sangat fleksibel. Makanya dijelaskan oleh Al-Aini, imma an yakuna khairu amwalil ghanamun, atau khairu amwalil malil muslim ghanaman. Yafirru bidinihi minal fitan, itu betul-betul firornya itu mengandung maslahat, mengandung maslahat besar, keuntungan besar, lebih baik daripada antum ikhtilat. Tapi dai enggak ikhtilat gimana? Antum mau dawai angin, itu harus ada mukhalatah ya, sama petani, pemuda, itu sama semua gitu. Bahkan pemerintah ya, mukhalatah Pak. Dulu itu dai-dai itu sukses karena mukhalatah, bahkan sama raja, sama ini semuanya. Sampai Syekh Maulana Malik Ibrahim di batu nisannya itu ditulis Syekh Ibrahim yang semoga dirahmati Allah. Beliau adalah sandaran para pangeran dan raja serta menteri, tumpuan fakir miskin. Coba, berarti beliau itu dulu sangat dihormati para penguasa. Tuh. Ya memang faktanya sekarang ini Masya Allah serba repot Pak. Ya, karena mereka nggak ada satu sisi kumpul mereka yang nggak maksiat, minimal apa? Subhat. Apa? Nggak ada. Minimal joget-joget. Ya pernah saya diundang seminar nasional yang diadakan oleh Wantanas. Wantanas itu seperti Dewan Pertimbang Agungnya dulu zaman Orde Lama. Itu sudah saya pesan panitianya, Pak, jangan ada musik ya Pak ya. Itu. Ternyata
muncul di tengah-tengah dadakan, nggak ada di randonnya, joget off, ini live lagi. Aduh, tapi alhamdulillah salah pemanterinya Pak Ridwan Saidi itu bilang, udah, ngapain joget-joget juga, materinya buyar dengan gitu. Alhamdulillah stop. Kayak gitu gimana? Dadakan. Ya, bismillah. Itu. Tapi alhamdulillah maslahatnya besar. Ya, karena ketika itu ingin membuat rekomendasi ke presiden, Wahabi Salafi ini sesat atau tidak. Itu alhamdulillah saya kan ada dua forum umum sama forum khusus. Nah, khusus itu dengan para jenderal dan yang lainnya kita jelasin sesatnya di mana. Itu. Bahkan yang kalau radikal itu, yang radikal itu Syiah Pak. Nah, ada itu aja, anak kasih dalilnya. Alhamdulillah sampai kepada Bapak Presiden ketika itu sudah nggak ada lagi kalimat Salafi Wahabi. Alhamdulillah. Kalau enggak sama itu masuk ke hati, sama Salafi Wahabi dan HTI. Kita pahamkan dakwah yang sahih, dakwah yang benar. Mereka nggak tahu aslinya, butuh pemasukan. Nah, untuk ngasih masukan nggak mungkin kalau nggak mukhalatah. Itu pendekatan. Ya. Terus kemudian yang kelima, al-haya'ul madmum. Ada rasa minder, malu yang tercela, gitu loh. Ah, malu deh. Antum aja, anda itu lah. Kenapa antum aja? Antum juga kan gitu. Contoh diundang Pak Lurah untuk mendapatkan keterangan tentang dakwah antum. Udah deh, antum aja. Kenapa? Ada nggak enak. Nah, itu malu yang al-haya' madhmum. Contoh dulu kan kita dakwah di Toyota, Astra, Daihatsu, itu kan awal-awal tahun 2002. Dipanggil presiden direkturnya. Bandar-bandar kajiannya nanya, gimana Ustaz? Ente datangin. Gak apa-apa, adepin. Ternyata subhanallah diapresiasi. Habis tanyanya juga agak ini, memang kereng kan, apalagi ini bawaan semua. Ngapain ini karyawan saya jenggot-jenggot gitu. Ada apa? Tolong saya dijelasin supaya paham saya. Kok pakai jenggot juga Islam kayak begini. Beliau mu'alaf ketika itu. Terus dijelasin, Masya Allah, udah setiap bulan saya kasih 50 juta untuk kajian. Itu subhanallah itu. Wah, kajian paling makmur itu. Itu semua ya jamaahnya dipenuhi kebutuhannya, kurang karena membludak, tambahi lagi tendanya. Apa? Bekat mukhalatah. Kalau antum ada kesempatan ketemu di sini wali kota, Pak Bupati, camat, ketemu aja. Bahkan kalau enggak silaturahmi. Ya, kita kan kalau ngasih riswah kan haram. Kita bikin setiap hari raya parcel yang eksklusif. Satu parcel itu kita bikin 2,5 juta. Kasih aja ketua ormas, camat, lurah, sampai wali kota. Itu pendekatan. Itu kita telepon juga, Pak ingin menghadap, ada pintu, ingin ketemu bisa, audiensi bisa. Ya nggak harus dia itu ngaji, itu terlalu jauh pikiran antum, tergesa-gesa. Antum bisa diterima aja untung. Dan kadang-kadang nggak bisa saklek. Man ada abwabal sultan ubtutina bihi. Ya harusnya datang mereka itu bupati ke rumah saya. Ente siapa? RT aja kagak datang lo ke rumah ente.
Itu lu siapa ngaca kan gitu. Ya, ketua MUI aja yang pusat jarang didatangi presiden kan gitu. Ya kita itu faktual. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, meninggalkan afdol, memilih mabdul li ajli mashatin, itu merupakan suatu hal yang kadang harus dilakukan. Tarkul afdol. Terus yang kelima, at-taraddud ala amakinil lahwi wal abath. Ke 6. Ya, sering ke tempat-tempat sia-sia, permainan, abas, itu juga dihindarkan. Antum tiap minggu ditemui jamaah mancing kan nggak enak antum. Ustaz ini kok di sini terus di pemandian ngapain? Tiap minggu lagi. Iya, makanya man kata Umar bin Ibnul Khattab, man arrada nafsahu mawaqi'at tuham fala yalumanna man asa'a bihi dhon. Kan gitu. Siapa yang menjeburkan diri pada tempat-tempat yang meragukan, jangan salahkan kalau ada orang suudzon. Tuh. Beda kalau mereka, kalau tokoh mereka pergi ke diskotik, ada alasannya nguji iman, percaya karena wali dia. Gitu. Kalau kita yang awam kan nguji imannya di masjid, kalau wali nguji imannya di diskotik, pelacuran, kan gitu. Antum beda makomnya. Ya. Karena gini Pak, antum kalau sering-sering ke tempat-tempat itu akhirnya nggak sensitif lagi. Itu. Anak sekarang lagi coba untuk cari terobosan Mas, apa? Dakwai pelacur. Ya, antum kuat nggak? Itu. Anak pernah ditawari ya, karena selamongan ya, sama-sama Lamongan. Ya kalau manhaj agak berbeda. Ustaz, mau nggak ikut dakwah, kasih kajian sama saya? Mana? Ke Doli Surabaya. Aduh antum aja deh. Ada aja loh. Enggak Ustaz, mereka hadir semua. Iya, terus habis taraweh ya praktek. Parah loh. Antum udah kali, ini udah ketiga kalinya diundang masjid banyak juga. Nah, selanjutnya nomor 7, satu ahli fisqi. Jadi berteman. Jadi orang-orang menyimpang awam itu jangan jadikan teman, tapi objek dakwah. Walaupun format akhlaknya seperti teman senyumnya, sambutannya gitu. Karena khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin itu berpalinglah dari perilaku jahiliyah. Wa'arid anil jahilin itu para ulama ahli tafsir, berpalinglah dari perilaku jahiliyah. Antum nggak ada sekat, nggak ada filter itu ya. Karena lama-lama antum ambruk, lama-lama antum akan hanyut, nggak akan bisa bertahan. Makanya kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar ini, masya Allah, namanya aja Al-Akhlaq Wasiyar fi Mudawatin Nufus, kitab psikologi paling bagus mungkin di muka bumi. Karena beliau sendiri mengatakan, saya tulis kitab ini aktsara jadi lebih daripada umur saya. Saya gunakan nulisnya. Semua dari pengalaman. Kata beliau, bergaulah seperti kita menghangat. Ya, kalau kurang hangat, dekat. Kepanasan, jauh gitu. Kayak hangat itu loh Mas. Kalau antum berdiding, terus nyalakin pedi yang gimana? Ya, dekat jauhnya itu antum sesuaikan. Makanya bergaul itu seperti AC itu Pak. Kurang adem diturunin, kademen dinaikin. Gitu, sehingga antum sehat. Gitu.
Ya. Nomor 8, at-tahajjuj bi ma'rifati nasilil haqqi wal ya'si fi sholahi. Itu mah orang sudah ngerti, nggak usah diajari. Dan kalau memang begitu nggak usah perbaikan, itu terus sudah disampaikan, bosan. Nah ini termasuk yang membuat antum itu jatuh, futur. Kenapa? Dengan dalih orang mah udah ngerti gitu-gitu, nggak usah diajari, capek. Ada. Meskipun yang antum ajarkan itu mentata cara wudhu berkali-kali, nggak pernah. Meskipun yang sekarang antum ajarkan dari mulai dulu sampai sekarang kitab Ushulus Salasah, nggak ada yang sia-sia. Jangan berdalil mereka sudah tahu kok, masa gitu aja nggak ngerti, kita capek terus-terusan ngomongin itu. Jangan, itu yang bikin antum futur. Itu makanya sampai fala'allaka bakhi'un nafsaka, itu kan apa? Rasulullah saking seringnya ngulang-ulangi, capek ibaratnya, nggak ada. Nomor 9, ada mutasawwuri fadilatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Makanya antum baca kitab-kitab amar ma'ruf nahi munkar karya Ibnu Taimiyah, Masya Allah itu kitab, ya. Dan juga Dr. Fadl Ilahi juga punya kitab ini al bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yang ya kecil tapi Masya Allah melimpah Pak ini. Pokoknya kita bisa menghargai syiar. Bahkan kata Abu Hamid Al-Ghazali Pak di dalam kitab Ihya, kalau permadani amar ma'ruf ini dilipat, dikulung, maka musibah kehidupan ini akan menimpa manusia. Ya. Dan ketika amar ma'ruf nahi munkar ini sudah jadi syiar, ya, hancur semua, kerusakan. Makanya Rasulullah mengatakan sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su' wal afat wal halakat. Jadi sona'i'ul, ya amar ma'ruf nahi munkar terdepan. Sona'i'ul ma'ruf itu taqi masari as-su'. Apa maksudnya as-su'? Petaka. Jadi petaka wal afat, afat itu enaknya terjemahnya, wal halakat, kehancuran. Petaka, kerusakan, kehancuran itu akan dijaga dengan sona'ul ma'ruf. Kemudian yang ke-10, al-khawf minar riya. Ini salah juga, takut pamer, takut riya, nggak jadi dakwah. Ini namanya tawadhu yang hanya akhirnya salah. Mas, anak mau beramal didengar orang, jadi anak nggak mau azan gitu. Mana ada azan nggak didengar orang? Amal saya dilihat orang Pak, jadi nggak sholat jamaah ke masjid. Nggak bener. Wah, masih nggak mau riya. Dakwah-dakwah sekarang ini sudah pada viral pamer, udah nggak bener deh. Udah bener, udah. Anak udah mendingan diem aja di rumah. Itu karena ya oke lah kalau memang betul sekarang ini banyak pamer, banyak viral ini. Terus antum mau yang nggak viral, yang nggak pamer gitu. Jangan sekarang ini dakwah udah pada nggak bener, ustadz juga udah pada nggak bener, dakwah salaf juga sekarang udah rusak. Pada pamrih, rebutan, gesean, pada tengkar-tengkar sendiri juga. Udah capek deh, mendingan diem aja, aman somatan aja. Itu hadis sahih tapi tidak pada tempatnya. Kalimatul haq yuradu bihal batil. Man somatan aja itu bukan di situ. Kalau toh bener Pak, sekarang tahdir-tahdiran, ya kita mulai dakwah yang nggak tahdir-tahdir. Sekarang pada keruh hubungan antar dai, antar ustaz, ya antum mulai yang jernih gitu loh. Itu setan semuanya. Al-khawf riya di dakwah. 11,
al-masaib allati tusibul insan. Nah, ini juga yang bikin naik turun dakwah, bahkan futur, musibah yang menimpa dai. Kadang sakit-sakitan, kena gula, udah nggak bisa dakwah. Makanya antum hati-hati. Ya, saya itu sudah umur hampir udah 60 hampir ya, 60. Kalau nek cari wong sok Jawa iku suwidak, ndak 50 ceket kan gitu. Suwidak 70 apalagi patang gitu. Wong 40 aja itu udah suruh matang puluh kan gitu. Banyak pantangan. Kayaknya antum makan juga hati-hati, makanan masuk nggak ada kontrol. Antum jangan-jangan mentang ustad doanya makbul, ya sakit tetap. Emang kena gula ya, makanya jaga ya. Saya dulu dikasih resep sama teman dari Saudi, Masya Allah, lebih tua dari saya, tapi muda bagus ini. Ternyata makan cuma 5 jam dalam sehari. Saya praktekkan 1 tahun, alhamdulillah. Nah sekarang tinggal normal. Pokoknya kalau pagi, apalagi umur-umur seperti saya, itu cukup 2 telur. Itu tambah gorengan 6. Podo ae. Gorengan itu kira-kira gizinya apa coba? Enak emang di mulut. Itu telur udah pergi dakwah. Ngopi, saya biasanya ngopi tapi nggak ada gula. Udah dakwah. Nanti makan siang, baru malam buah, itu aja. Di sini buah-buahnya loh, kates yono, si peluan akeh, ini kan apa di kampung itu sambil jalan juga itu mangga ini. Dan buah jangan cari-cari, pokoknya lagi keluar apa makan. Allah menghadirkan itu enggak sia-sia loh. Kenapa? Kalau sudah musim kering yang keluar buah basah-basah, semangka ini. Kalau sudah pancaroba kecut-kecut, itu udah Allah setel dengan baik untuk pertahanan tubuh kita. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish. Kan ini. Wa qalilun ma tashkurun. Sedikit yang syukur. Masaib ya, kadang musibah ya rumah tangganya ya, atau musibah anaknya ya, dia diuji oleh anaknya ya, bahkan anaknya lebih butuh didakwai sehingga lebih fokus di dalam internal daripada keluar. musibah dunia ya, akhirnya dia Allah uji dengan materi. Banyak musibah al-masaib itu. Makanya dari sinilah seorang dai itu harus butuh pertahanan. Nasihat-nasihat saya sekedar ibroh aja. Profesor Dr. Hamka yang disebut dengan Buya Hamka itu paling sering membaca bukunya Tasawuf Modern. Itu ditegur oleh beberapa jamaah Buya, kenapa sering baca kitab sendiri? Iya, Buya sedang menasihati dirinya. Karena memang antum Masya Allah tasawuf modern itu kitab perjalanan kehidupan dia, terutama ketika dia kecewa dengan pemimpin yang dia penjara juga kan, di orde lamanya, pokoknya udahlah hampir bunuh diri dia juga, kecewanya itu. Terus kemudian dia mencari jalan sampai akhirnya mendapatkan jawaban itu. Dan Masya Allah saya baca itu juga subhanallah banyak hikmah perjalanan hidup, pengalaman hidup yang kita bisa petik. Ya di antaranya tadi Buya sedang menasihati dirinya sendiri. Karena gitu kadang-kadang kita ambruk pertahanan, dan makanya di antara yang sering menghibur
ketika duka ada ujian. Itu ucapan Imam Ibnu Hazm di dalam kitab As-Siyar tadi, nawarul fitnati la ya'kid. Nawarul fitnah, apa itu artinya? Awalnya membaca maksud nawarul la ya'kid, ternyata tak mungkin fitnah itu membara terus, gak padam, itu gak mungkin. Makanya ulama lain membuat ungkapan segala sesuatu memulai dari kecil kemudian membesar kecuali ujian. Masya Allah, benar. Segala sesuatu itu mulai dari kecil kemudian membesar. Apa aja? Tanaman, ini, manusia. Kecuali musibah, bencana, ujian. Dari besar mengecil sampai lupa. Kan antum kan pernah menghadapi masalah besar di SMP antum dulu. Masih ingat nggak sih? Udah hilang. Masalah, makanya faedah lupa itu juga bagus. Kan gitu. Makanya di antara adalah tidur. Tidur itu Masya Allah, kasurnya aja lupa, apalagi masalah. Sehingga sholat yang paling diutamakan ya tahajud, karena kita sedang fresh dari semua hiruk pikuk yang menyibukkan pikiran, yaitu apa? Tidur. Itu. Maka perlu hiburan, perlu teman, perlu, karena kalau enggak kadang-kadang futur karena musibah, enggak sedikit karena kolap ekonominya, hilang dakwah. Musibah crash dengan temannya sendiri dakwah, ya. Bahkan ada pesantren antar pendikarnya yang tengkar, pembina sama ketua yayasan. Wah, itu sampai kiamat. Kalau nggak islah nggak akan bisa ini selesai. Musibah, ujian. Nomor 12, tarkul ihtisab ala fi'atin muayyana minan nas. Jadi tidak mau mendakwai atau menghindari dakwah dari kelompok tertentu. Jadi dakwah ini umum, Pak. Udah deh, saya kayaknya nggak faknya nggak ini. Antum ada kesempatan dakwah di kalangan mahasiswa, antum lakukan. Kayaknya saya nggak dunia saya deh sama mahasiswa. Itu ada cocok si anu, nggak ada. Wah, kalau tua-tua mbah-mbah begini anak nggak cocok nih, Mas. Antum aja deh. Itu paling juga bau bako. Jangan ya. 13, isti'jal samroh tadi, ingin cepat mendapatkan hasil. Dakwah begini-begini aja, Mas. Anak udah dari, padahal anak aja ngaji dari SMA sampai sekarang juga di Klaten begini-begini aja. Terus antum mau kemana? Udah ke Jakarta aja. Gitu juga ke Jakarta. Terus itu blunder. Ujung-ujungnya adalah ada di antum, bukan di jamaah itu. Tuh. Kenapa? Ada di dirinya, karena dia jadikan kesalahan orang itu sebagai bencana buat dirinya, bukan sebagai media pembelajaran untuk dirinya. Akhirnya apa? Ngindarin terus, kesel terus. Itu isti'jal. Makanya dalam konteks seperti itu antum ingat aja Nabi tadi, Nabi Nuh. Bahkan Rasulullah ketika Isra, wa huna nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Coba, Masya Allah, Pak. Antum masih lumayan dapat murid TPA 10. Wa hunaka nabiyyun wa laisa ma'ahu ahad. Nah ini tadi, nabinya 3, pengikutnya 1. Rebutan enggak itu? Rebutan. Subhanallah. Itu yang digilir bukan ustadz, ini muridnya. Teman-teman Senin ini ngaji ya di satu ini. Masya Allah. Nah, nomor 14 ini, makanya nanti untuk isti'jal tadi antum minta berdoa kepada Allah ini, terus sering-sering
membaca sirahnya orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian nomor berapa tadi? 13, 14. Dogdul ana, tekanan keluarga. Ini juga orang bisa jadi futur. Ya, istri apalagi. Ngapain? Gitu-gitu terus. Emang dapat duit? Itu. Orang lontang-lantung, cuma kerjaannya bandara kaji. Makan loh, kitab. Masya Allah. Itu astagfirullahaladzim. Kalau begitu mah udah cari ganti aja loh. Gitu. Karena betul salah satu yad'u Allah ta'ala, yad'u ta'ala, yad'u Allah ta'ala fala yustajaba lahum. Ada 3 orang yang berdoa tidak dikabulkan Allah. Yang pertama, rajulun tahtahu imra'atun sayyidatul khuluqi falam yutalliqha. Itu karena atau dari orang tua yang berat, orang tua menekan musuhi dakwah. Nah ini kadang tumbang dari, makanya Nabi ditentang istrinya, ada yang ditentang bapaknya, ditentang, itu semuanya untuk pelajaran, ya. Tidak ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya antum sebagai guru di sekolah. Masa main aja, boleh belajar sama teman. Masa sekarang masa modelnya absen aja langsung ditinggal, udah deh. Suruh aja ganti marbot. Marbot ganti mana? Asbabnya di antaranya apa? Dia zatun mubarak. Kemudian 16 ilmamihi di ba'dil ma'ani, jatuhnya dai ke dalam maksiat. Ya, kegoda, canda liar. Mudah untuk diajak untuk ya. Mas, kalau kemana-mana jangan pakai jubah deh, malu-maluin. Jenggotnya dikurangin dong. Ada, makanya hati-hati. Itu. Antum buang-buang waktu untuk gak karu-karuan kan. Iya kalau antum nikah ya nggak apa-apa, itu kan muqaddimah ta'aruf. Tapi ta'aruf sampai 5 tahun itu namanya bukan ta'aruf, fitnah antum ya. Terus kemudian dosa lagi, apa mungkin maaf ya, video-video porno, kecanduan-kecanduan dosa yang lainnya, itu pasti futur dai itu. Makanya hindari, ngeri. Antum ingatkan kisahnya Barseso yang diturunkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Itu mengerikan seperti itu. Kemudian 17 al-fahmul khati li ba'din nusus syar'iyyah. Nah ini pemahaman yang salah terhadap nas-nas syariat. Itu. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Udahlah, yang penting anak nyelamatin diri aja, enggak mau dakwah. Karena la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Makanya aku orang Abu Tha'lab Al-Khushani, aku bertanya orang yang khabir terhadap ayat ini, yaitu Rasulullah. Alaikum anfusakum, dijawab Rasulullah apa? Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar hatta idza ra'aitum syuhhan muta'a
wa hawan muttaba'a wa dunyan mu'sarata wa ijabi wa ijaba dhi ra'yin bi ra'yihi. Udah itu. Ada yang fahmul khati' terhadap masalah kaitannya dengan muamalah. Ya, muamalah dagang. Ya. Akhirnya apa? Semua orang-orang yang sekarang ini berdagang itu langsung ditahdir, gak diajak ngomong. Wah, ini kayaknya ini riba deh, udah langsung disimpulin riba, dituduh, udah langsung digasak. Udah itu kan gitu Pak, sadisnya sebagian ikhwan kita kalau nadir nuduh gasak. Kan gitu. Udah bukan hanya gasak-gesok gosok kayak kartu kredit digesek, gasak barang, gosok dodo, utangnya akeh. Gitu. Ini enggak dituduh langsung digasak. Wah, udah habis. Karena ada sebagian ikhwan itu gaya tahdirnya Pak, enggak nyisakan walaupun brutu nih. Entek ngawek kurang golek. Ya buktinya saya dulu ditahdir karena ngisi di dakta, enggak ngisi, pindah rojak, tahdir lagi. Enggak ngisi. Terus sampai ana bilang, "Coba ana kalau enggak ngisi di rojak, ini berhenti nggak tahdirnya?" Nggak mungkin, dicari terus babnya sampai brutune hilang. Oh, itu tahdir model apa mas? Padahal tahdir ulama itu iya, tahdir min babin nasihah, tapi yang dur ilal masalih wal mafsadah kan. Wong mendiamkan orang kadang nggak ada maslahatnya, suruh berhenti kok. Itu. Nah 18, nah ini istitalatut tariq wa adamu tasawwur sunanillah. Jadi merasa panjang dakwah ini, kurang panjang napasnya. Duh mas, gini-gini aja ya mas ya. Kan kelompok, wah apalagi ngelihat itu loh mas, kajian Gus itu langsung melimpah itu mas. Oh akeh wonge sampai gelar-gelar kloso, solar mana, kloso digelar gitu kan gitu, sampai di kebun-kebun itu, dah kita, putur di akhirnya, merasa napasnya itu pendek untuk dakwah, merasa terlalu jauh, capek itu, padahal baru berapa? Di mana? Di Klaten itu anak mulai dakwah dulu itu tahun 97-8an lah dulu, karena saya dulu tinggal di Sukarjo itu Klaten. Tahun 93 kan saya mulai dakwah di mana, di Jawa Tengah itu. Coba kok gini-gini aja, coba malah hilang jamaah itu kan. Aduh, ya gini aja mas, nambah orang malah entek kan gitu. Akhirnya apa? Mundur. Jangan. Itu kita itu nggak pernah dituntut Allah mundur majunya jamaah, keluar masuknya jamaah, tapi yang dituntut oleh Allah adalah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Itu yang ditanya Allah itu. Makanya nggak pernah pusing saya, ini dulu ngaji, sekarang nggak ngaji, dapat kabar ngaji di Bekasi, ini sekarang begini, tetap ngaji. Bahkan kan di kantor-kantor apalagi kemarin itu kan saya itu di backlist, termasuk 70 dai yang disarankan untuk tidak diundang. Nomor 3 saya. Karena itu di YouTube itu, nggak ada masalah. Dakwah mah di mana aja, anak di rel kereta aja juga jadi, yang penting di syuting. Kan bagus backgroundnya rel kereta. Itu paling ini batal undangan ke Taiwan, ya udah. Yang penting kan sudah innamal a'malu binniyat. Itu dakwah ke sana sini itu semua hanya media, tapi hakikat dakwah itu adalah ingin mengajak qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf
wajib bagi setiap orang terus amar ma'ruf nahi mungkar meskipun sendirian, karena innan nafsa la ammaratun bisu, pada diri kita sendiri. Itu 19 hasad. Nah ini Pak, hasad. Aduh, makanya kata para ulama, enggak ada orang dolim berpenampilan mazlum ketimbang hasid, penghasut. Penghasut itu Pak, orang zalim berpenampilan mazlum di mana-mana, menyatakan dirinya teraniaya kan, itu. Dan hati-hati, makanya sering saya ungkap, ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut, padahal sisanya cuma tinggal kentut. Apa yang diberebut? Coba lihat pondok, berebutan pondok, tembok loh, makan loh, masjid, apa yang diperebutkan? Kita itu dakwah, posisi. Kalau kita itu ikhlas, di mana aja. Makanya salatun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min kan, di antara ikhlasul amal lillah. Itu. Nah, hasad ini Pak yang bikin rusaknya dakwah. Makanya ada kitab bagus juga itu kata Syekh Abdurrahman Al-Yamani, sampai ditahqiq sama Syekh Al-Albani. Judulnya Al-Qaid ila Tashihil Aqaid. Ada di online itu. Subhanallah, beliau mengatakan perusak dakwah itu satu, gengsi, sombong, ya, gengsi untuk mengakui kebenaran, sombong, hasud. Itu hasadnya itu diantara kenapa kok dia yang benar gitu loh, kok dia yang dulu, kok dia yang lebih tahu gitu loh. Emangnya dia siapa? Pendatang masa kalah nih orang asli? Lagi hasud itu bibitnya banyak. Makanya min syarri hasidin. Kenapa? Yang dihindari Allah tidak min hasidin, min syarri. Kata para ulama, ini ada kitab judulnya Amradul Qulub, karya Imam Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau membahas hasad itu paling panjang di kitab itu. Bahkan hampir semua kitab Al-Hasad diantaranya. Beliau menukil dari Al-Hasan Al-Basri kalau nggak salah, semua orang punya potensi hasud, orang baik menahan, orang jelek melampiaskan, itu aja bedanya. Baik nahan, buruk melampiaskan, semua punya potensi hasad. Dan tadi ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak, pada berebut, langsung aku pengurus. Kemarin aja juga kagak pernah nongol loh. Giliran nyanyi ya dana-dana gitu, kagak pernah nongol itu. Giliran ini ngaku nih bendara, nih sekretaris, ini pembina, ini penasehat, terus apa lagi Pak? Pengarah. Jadi nggak ada penasihat, dimunculkan lagi pengarah, terus apa lagi Pak? Peminat. Sarapmu dewe wis gitu. Terus kemudian nomor 20, tidak mendidik diri untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Maksudnya gini loh Pak, kita didik, kita ajari, kita pahamkan pentingnya diri kita untuk terus amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi bukan orang lain aja. Oh ini kayaknya perlu deh amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kaidahnya begini deh. Ini harusnya terus. 21 tahqirud dana. Ini ada orang yang futur gara-gara meremehkan dirinya, pesimis, minder. Siapa saya? Ana juga baru kemarin juga nongol. Nanti dikatain yang senior. Jenggot juga belum panjang. Itu yang putih-putih mah udah banyak gitu kan. Patok aja juga baru kemarin botak. Hitam-hitam. Jangan. Coba lihat Pak, Urwah Ibnu Mas'ud itu kan muda sekali, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, setelah rakyatnya masuk Islam tuh kan, pada belum masuk Islam, ini Taif kan, Saqif, Urwah Ibnu Mas'ud As-Thaqafi, ya Rasulullah, saya akan dakwai kaum saya, jangan nanti mereka bunuh kamu. Ya Rasulullah, ini konsekuensi di dalam dakwah dan beragama. Ya udah, intolik. Dia pergi, langsung ditusuk dari belakang, malah tertawa dia, tersenyum.
Coba kalau antum lari ngibrit itu langsung stres. Itu konsekuensi. Karena itu nggak bayangin gini Pak Utsman itu Pak. Utsman kan diprediksi Rasulullah mati dibunuh toh. Coba kalau antum kira-kira tiap hari stres nggak? Waduh, sopo sing mateni aku ini. Terus dibunuh di mana? Jangan-jangan di depan masjid. Waduh ya Allah, Utsman itu orang hebat Pak. Makanya ketika kan Rasulullah ternyata Rasulullah itu juga kadang-kadang nyantai. Pernah makan minum di kebun kurma. Dan kurma itu kan ada temboknya kan, kalau antum umroh itu kan kebun itu ada pintunya. Yang menemani acara makan minum kan selalu Abu Musa Al-Asy'ari untuk ngeladenin makanan minuman, wangin minumnya itu Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika itu ada yang ngetok pintu haid ya. Kemudian iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan itu, kasih kabar gembira tentang surga. Ini hadis ada di Sahih Muslim. Kemudian dibuka, ternyata Abu Bakar. Kemudian nggak selang lama ada yang ngetok iftah waftah lahu wa basyirhu bil jannah. Ternyata. Dan nggak selang lama ada yang ngetok lagi iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan takun. Masya Allah. Ternyata Utsman bin Affan ala balwan takun. Berarti diprediksi dia kena musibah besar. Kayaknya antum udah bunuh diri duluan. Ya Allah, kena apa nanti? Makanya ketika beliau disuruh oleh beberapa sahabat keluar, lari kamu nemui Muawiyah, enggak mau keluar rumah. Saya enggak akan pernah mau melepas baju yang Rasulullah kasihkan. Itu khilafah. Karena mundur enggak boleh. Itu. Saya enggak pernah mau lepas baju yang Rasulullah kasihkan. Makanya ketika malam itu kan beliau punya kebiasaan tidur dulu, pertengahan malam bangun. Nah ketika itu beliau ngimpi ketemu Rasulullah. Disebutkan ngimpi ini di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Mustaghfiri. Ketemu Rasulullah, wahai Utsman, besok kamu berhari raya bersama saya. Masya Allah. Dan itu malam Id Adha. Kemudian merangsak datang para pembunuh. Itu pun dihalangi oleh istrinya Nailah ya, dan akhirnya lepas jari empatnya ketebas ya. Dan Nailah ini Masya Allah dinikah oleh Utsman umur 16 tahun. Utsman umur 60 lebih ya. Ya, Masya Allah. Dan ini kabilah Quraisy Badui tinggalnya. Makanya pesan bapaknya, wahai anakku, jangan kamu kalah denganku. Ini putri-putri Quraisy, sering-seringlah mendekat air mandi, karena itu sebaik-baik wewangian. Ya, sering mandi, nggak usah pakai skincare, udah aman. Nah, ketika itu langsung Utsman bin Affan menyeramai pembunuh sebelum bunuh. Masya Allah. Dan ceramahnya ini diturunkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Tarikhul Muluk wal Umam, ya, kitab tarikh dia. Wahai saudara-saudaraku, jangan bunuh aku. Wahai saudaraku, engkau telah tahu posisiku di hadapan Rasulullah. Wahai saudara-saudaraku, tidaklah halal darah seorang mukmin kecuali karena 3, itu hadisnya dibaca. Wahai saudaraku, jangan bunuh aku. Kalau engkau membunuh aku, kamu tidak akan bisa sholat lagi berjamaah satu masjid. Wahai saudaraku, jangan bunuh aku. Kalau kau bunuh aku, kalian berperang tidak mendapatkan ghanimah selamanya. Perang saudara. Masya Allah. Dan itu betul apa yang dikatakan Utsman. Wahai saudaraku, jangan bunuh aku.
kalau engkau membunuh aku, pedang ini nggak pernah disarungkan ke dalam sarung. Akhirnya dibunuh dan akhirnya meninggal dunia. Dan beliau ketika itu sujud sampai fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, yang muncrat di ayat fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, seakan Utsman menuntut fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, baru surat Al-Baqarah. Dan betul, habis itu pintu fitnah nggak bisa diatasi lagi. Firqah, muncul Sabaiyah, muncul Khawarij, muncul, waduh, Masya Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu an yang sering menghatamkan Al-Quran pada witirnya. Makanya Masya Allah, ketika sahabat mau mengerasi orang, menghalangi itu minum, kan nggak boleh dikasih minum selama 8 hari, makan minum di stop, nggak boleh ada yang ngasih lagi. Maka beliau menasihati, bagaimana kamu tega menghalangi air kepada orang yang dulu mengairi kaum muslimin Madinah ketika paceklik dengan sumur yang dibelinya. Itu. Makanya Pak, Masya Allah, di dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim disebutkan semua pembunuh Utsman itu mati kena kisos, entah dikisos secara syar'i atau mati di medan perang atau dibunuh orang persis seperti dia membunuh Utsman. Di antaranya yang melarang, ya, tokoh yang melarang Utsman ngasih minum itu, subhanallah Pak, dia pernah ditangkap musuhnya, dimasuki kerangkeng, 8 hari nggak dikasih makan minum sampai mati. Subhanallah, ajib, ya, ajib. Dan itulah Utsman bin Affan radhiyallahu an di dalam menjaga wasiat Rasulullah. Wahai Utsman, suatu ketika Allah ngasih kamu baju, siapapun yang ingin mengambilnya jangan kamu kasih, ya. Dan itu konsekuensi iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan takun. Nomor 22, al-i'tiqad bi anna ahli al-ma'asi radu bi wad'ihim. Dia berkeyakinan juga pelaku kesesatan maksiat itu udah angel, alot, atos, wes entek. Jangan, ya, jangan ada keyakinan bahwa pelaku kesalahan, kesesatan, maksiat itu wes atos, angel, gak bakal bisa dirubah. Itu jangan. Wes angel mas, ngomong model gitu itu wes atos. Oh tuh. Wes repot. Pengalaman, ya pengalaman antum kan, kalau dia kan belum. Itu. Nomor 23, al-hiddatu fit taba wa adamun tahammul. Keras kepala, keras hati, kasar, tidak sabaran. Itu jangan. Ini menyebabkan antum cepat foto, dikit-dikit ceklek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit motong. Yang lucu, antum motong ku sapa sing motongin gitu loh. Oh, dakwah podo-podo loh. Kita ini kan apa yang kita kejar dakwah. Lah antum kecewa sama siapa? Kecewa sama Allah. Loh saya juga untuk Allah. Ini juga, wah, anak kecewa sama dia. Terus dia kecewa sama antum. Repot gini Pak. Makanya agama itu milik Allah, enggak perlu ada yang dikecewakan dan kecewa. Itu. Makanya Pak, di antara keikhlasan Imam Syafi'i, itu agama milik Allah. Kalau debat, enggak perlu dia menang. Makanya ya Allah, keluarkanlah kebenaran dari mulut lawan debat saya. Dari agama itu milik Allah. Kesalahan apapun para ulama itu kalau dibantah ikhlas, karena agama bukan milik mbahnya.
Apa milik saya? Sehingga kalau saya dibantah mangkel. Milik Allah. Bala alhamdulillah, jangan sampai agama Allah itu jadi kurban gara-gara kesalahan saya. Alhamdulillah ada yang lurusin. Makanya bantah membantah di antara ulama itu biasa, Pak. Antum cek aja Bidayatul Mustahid itu isinya apa? Bantah-bantahan. Karena apa? Supaya agama Allah itu selamat gitu. Nah kalau sekarang kan dikiranya wah Ustadz musuhan gitu. Wah Ustadz lagi tengkar tuh di sosmed. Ya, biasa, biarin aja tengkar pikiran. Yang penting gak tengkar mulut. Tengkar pikiran itu indah. Nah kemudian nomor 24 al-ibtiad anir rifqatis sholihah. Tanda orang futur itu biasanya menjauh dari teman yang baik. Makanya jangan menjauh dari teman yang baik. Jangan kalah sama anjing Ashabul Kahfi. Itu Pak. Karena dekat dengan orang baik, anjing aja jadi mulia. Masuk ke Al-Quran nama aja antum nggak ada. Nama antum ada nggak di Quran? Nggak ada. Kalah tuh sama anjing kan? Kenapa anjing sebegitu dimuliakan Allah? Karena dekat orang soleh, yaitu Ashabul Kahfi. Kayaknya lihat orang itu ketika futur udah mulai ini biasa jauh, menghindar, ditegur nggak nyapa atau adem atau rikit itu. Kemudian 26 al-qudwatul inhizamiyah, ya, panutan yang kalah. Maksudnya gini, mengambil contoh dari orang yang nggak benar. Makanya Masya Allah di kitab Ibnu Hazm itu mengatakan pandir di atas kepandiran adalah ada orang yang melakukan kesalahan sebelumnya sudah ada yang salah seperti saya. Itu gundeng mentok itu. Loh, wong melakukan kesalahan kok dalilnya ada orang yang salah seperti saya. Mas, kenapa nggak ke masjid? Ya tetangga aja juga enggak. Itu, wah itu kata Ibnu Hazm, pandir di atas kepandiran adalah ada orang melakukan kesalahan karena sebelumnya ada orang yang salah mirip dengan dia. Ya udah, salah aja gitu. Kenapa Mas? Ya sama, tetangga gue juga kagak ke masjid. Mas, kenapa antum sholatnya cuma maghrib sama isya? Ya mending tetangga saya kripto. Ya Allah, ya Allah. Nah, nomor 26 al-qiyam bi adna darajatil inkar ma'al qudrah. Jadi meninggalkan tidak melakukan nahi mungkar meskipun yang level paling lemah yaitu qulub. Fa in lam yastati fa biqalbi. Itu termasuk penyebab futur adalah tidak mengingkari pada level yang paling lemah. Ayo apa? Dengan hati. Minimal benci secara hati gitu loh Pak. Wah nggak bisa Mas, cuman anak nggak suka kayak begitu. Itu minimal gitu loh. Nah yang ke-27 as-sukhriyatu wal istihza, yaitu diledek, diolok-olok orang, langsung mundur. Contoh Wahabi itu kan paling bikin minder orang. Contoh ada ikhwan baru ngaji, kontrak lagi, surhat sama saya, Mas, Ustaz, ana dituduh Wahabi di komplek ini, Ustaz. Terus apa maksud antum? Ya menurut saran antum gimana? Padahal ana ngontrak, Ustaz. Mas antum baru kelas komplek, ana udah kelas YouTube. Sabar Mas. Itu aja kok kayak mau kena sambar geledek loh. Mindernya itu mengkeretnya biasa ya. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Jadi ketika mereka kembali kepada keluarganya tuh Pak, kita dijadiin bahan ledekan, ngwakak, Masya Allah, wono kambing tua ku Mas. Wow, apa itu? Depan masjid ngwakak, apa? Ini biasa. Itu. Wa idza ra'awhum qalu, itu kan itu biasa. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin wa idza ra'awhum qalu ini
Innam apa? Inna haulai, nah sesat itu sesat itu ngaji-ngaji jenggotan itu. Coba makanya antum jangan keder dengan tuduhan sesat. Rata-rata yang nuduh itu nggak pernah ngaji. Itu kok kalah antum yang sering ngaji. Biarin aja. Kadang orang awam itu masya Allah mas ngeluarin kalimat sesat itu gampang sambil itu loh bakar jagung kipas-kipas. Wah gua sesat itu. Mosok ngaji ngebahas sunah-sunah tok kapan wajib. Gimana? Itu coba agama itu Pak sunnah ini nggak pernah menjalankan kewajiban. Itu kan agama nggak lumrah itu. Gitu. Udah Bismillah gitu loh Pak. Nah, yang ke-28 al-intiqal ila ba'dil amakin allati takunu akthar infitahiyya, ya. Kalau memang antum merasa sumpek, merasa enggak dapat tanggapan, antum jangan berhenti berdakwah tapi pindah ke tempat yang itu lebih menerima antum. Enggak apa-apa. Itu ya. Dan terakhir, tidak mau melakukan dakwah karena menganggap itu bukan ranah saya, itu bukan bagian dari dakwah, itu dalil sehingga dia putur. Itu bukan ranah saya, itu mah kerjanya ustadz kibar. Kibar maaf apa maksudnya? Ya yang berkibar-kibar itu. Terus antum apa? Ya anak kan nggak kibar. Gimana mas? Ya sama antum, bukan ranah saya, semua ranah kita. Wallahu a'lam. Oke, saya kira itu 29 faktor kita itu bisa naik turun dalam semangat dakwah kita. Mudah-mudahan menjadi perhatian pada kita semua. Oke, saya kira nggak ada tanya jawab. Gimana nak? Ada? Waduh, iya terlalu harusnya banyak tanya jawab nih. Menurut saya dengar antum gitu. Ya silakan. Selanjutnya sesi tanya jawab sampai 11.30. Bagi para asatidz dan yang ingin bertanya dipersilakan mikrofon. Akan tetapi mungkin mengingatkan kembali untuk satu penanya bisa mengajukan satu pertanyaan untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lainnya. Ya silakan. Silakan. Itu manusia terbelakang. Maksudnya duduknya paling belakang. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Yang kita tanyakan Ustaz. Ya. Kira-kira supaya kita tetap istiqomah untuk meneruskan ikhlas tadi. Alhamdulillah semoga Allah diberikan istiqomah oleh Allah. Amin. Amin. Di atas jalan yang lurus ini, lurus. Saya benar-benar menjadi bahwa para perintis termasuk perintis Asia dalam media sangat panjang. Amin. Panjangnya dengan baik, tetapi kadang-kadang ketika dia memberi makanan seperti motor waktu itu dan terakhir itu juga kurang PPKK di dinas pendidikan di menjadi korban PPKK di masjid. Kami melihat beliau ini foto besar. Bahkan ketika curhatan saja saya dengar ini kisah yang betul-betul nyata. Pakai baju olahraga ketika curhatan. Dan barangkali saya dengar juga dari penulis itu ketika pakai baju olahraga dari
soal agama kita, padahal dalam agama akhirnya tidak jadi contoh masa karena beliau diantara menjadi imam khatib tidak mau berubah menjadi masjid di samping di sana. Tapi kalau masa supaya kita semua betul-betul bisa istiqomah sampai Allah mendekat Nabi itu bahwa kita supaya kita tetap istiqomah di atas manhaj Rasulullah. Kalau kita istiqomah di dalam hidup, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita harus kuasai sebab-sebab orang itu terfitnah. Sebab-sebabnya itu satu adalah at-talawun fiddin, berwarna-warni dalam beragama. Makanya iyyakum wa talawuna fiddin, berganti-ganti baju itu berat. Makanya man arrada, kata Umar bin Abdul Aziz, man arrada dinahu alal khusumat aksarat tanaqqula. Siapa yang menjadikan agamanya itu suka didebatkan, maka dia akan cepat pindah-pindah, ya, gampang berpindah-pindah. Dan itu faktor mas, wakil, ya. Ini anak sebentar, anak sampaikan ada kata para ulama yang penting sekali untuk kita renungkan, ya. Ya, aduh, mas sebentar. Nah ini sebagai renungan buat kita. Waspadalah kamu ditertawakan setan dalam 6 keadaan. 1, kamu sedang marah. 2, kamu sedang berbangga diri, yaitu ujub tadi. Yang ketiga, kamu sedang berdebat. Yang keempat, kamu sedang mendadak ingin menjadi orang zuhud. Kelima, kamu sedang berapi-api dalam ceramah di depan massa. Ini juga Masya Allah setan bisa. Dan keenam, kamu sedang menangis ketika memberi nasihat orang lain. Nah, itu Masya Allah. Karena setan itu bisa masuk lewat itu, ya. Nah, intinya ke pergaulan yang saya katakan tadi itu sangat mempengaruhi mas. Makanya orang membunuh 100 itu kan nasihatnya suruh pindah karena tempat itu kotor. Tinggalkan tempat buruk dan pindahlah ke tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kan itu sarannya si rohib atau orang yang menasihati ulama alim itu. Karena teman itu dahsyat. Kata pepatah kan as-sahib sahib, nyeret. Dan lebih keras nyeretnya yang buruk daripada yang baik. Contoh aja, orang yang berteman bertahun-tahun dengan penghafal Al-Quran 30 juz. Nah ini loh, juz 30 nggak hafal-hafal, nggak pernah hafal. Tapi yang 30 juz ini berteman dengan orang-orang ini rusak hafalannya. Makanya sahib. Makanya saya itu ya kadang-kadang ya dalam satu sisi kita itu harus banyak koneksi demi dakwah, tapi kita juga harus hati-hati. Koneksi ini nyeret kita enggak. Ya kita juga pengen diterima di depan camat, lurah, datang ikut perkumpulan, tapi kita harus pertimbangkan. Pernah saya diundang se-Jakarta Timur untuk kumpul bersama tokoh-tokoh. Waduh, yang ngutus Polres. Itu pernah juga dikumpulin lagi yang ngumpulin gubernur. Nah itu saya hadirin. Masya Allah. Nggak tahu yang baik mana, yang buruk mana. Maslahat mudaratnya berat. Itu makanya di sini antum harus hati-hati. Bukan dihindari total, bukan diiyakan total. Antum keseret enggak?
Dan kisah-kisah pertemanan yang menghancurkan itu banyak sekali. Dan yakin ini ibaratnya salah gaul. Kalau ada almar'u ala dini khalilihi, maka teman yang paling mempengaruhi adalah teman kasur antum, teman selimut antum, yaitu istri. Hati-hati milih. Makanya ada riwayat yang diturunkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya wa Din juga, al-mar'atu ala dini zawjatihi. Nah itu kan gitu. Benar juga, al-mar'u ala dini, kemungkinan istrinya juga. Tapi kawin lagi nggak pas. Itu hati-hati. Kalau mau kawin lagi yang solihah bagus, istri yang pertama udah setuju, enak, saling kompak. Gitu kan. Mau 4 juga kayak 1, ini 1 aja kayak 4. Ribetnya maksudnya. Kan gitu. Ya, wallahu a'lam. Terus terakhir Pak, antum jangan jauhi, jangan antum benci, jangan antum jatuhkan. Karena bisa saja kita diuji dengan dia, ujian dia, dan Allah bebaskan dia. Itu. Ya, makanya jangan kamu bikin setan bergembira kepada saudaranya, saudara antum itu. Fayabtaliyaka wa yu'afihi. Allah uji kamu dengan ujian dia dan Allah bebaskan. Selagi dia belum mati, ada potensi su'ul khotimah, ada su'ul husnul khotimah, ada dapat petunjuk dan tidak. Makanya bagi kita terus antum, ibarat gini loh Pak, ada orang sakit parah, antum tinggal kan enggak, antum tungguin ya, antum dampingi sampai sembuh, sampai sehat kan gitu ya. Selagi antum itu apapun, seberapapun, umpamanya Ustadz banyaknya menghindar, kadang-kadang ketemu, ya kadang-kadang itu aja manfaatin, pokoknya jangan dilepas. Apalagi antum tahdir, wah udah, nggak ditahdir aja udah busuk, apalagi antum tahdir, lebih hancur lagi, lebih frontal lagi, gitu ya. Dan saya bahkan sejak 90 sampai sekarang, yang tadi, yang lawan jadi kawan, yang kawan jadi lawan, itu nggak sedikit. Baik itu level ustadz, level jamaah senior, itu ngeri. Dan hanya di satu tempat, di beberapa tempat, bahkan hampir di semua tempat ada yang dulunya teman jadi kawan, lawan, yang lawan jadi teman. Makanya kita dakwah itu bukan berangkatnya marah, tapi kasihan, kasih sayang. Kalau kita marah udah habis, marah-marah aja. Kalau marah nggak apa-apa, yang jelek marah-marah ya. Orang nggak marah itu lucu. Makanya ada yang tanya, Ustaz, boleh nggak orang tua marah sama anak? Boleh, yang jelek marah-marah. Kalau marah boleh, Rasul aja marah. Tapi marah sama istrinya pernah, tapi marah-marah terus ya nggak. Itu. Oke, saya kira itu. Ada lagi? Waduh, banyak nih. Ya, antum yang depan. Kaitannya dengan penjelasan tadi tentang tadi yang disampaikan yang nomor 2, kalau saya nggak salah dengar dan salah tulis, itu tentang lemahnya ibadah sadari atau kita lemahnya ibadah sadari ini maksud ibadah yang wajib ataupun yang mustahab. Kemudian bagaimana kaidah atau kaidah yang tepat untuk kita menegur atau mengingatkan kepada seorang dai yang itu lebih senior tentang ilmu agamanya dari kita yang mungkin sangat junior, tentang lemahnya ibadah wajib beliau, misalnya ibadah wajib yang itu terlihat itu lemah. Bagaimana kaidah yang tepat untuk kita bisa mengingatkan ataupun menegurnya dengan mungkin sudah tidak bisa atas jawabannya. Misalkan jazakallahu khairan
Ini ada dua pertanyaan berarti ya. Oh ya, ibadah. Ya ibadah yang wajib kemudian sunnah, karena la yazalu abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafil. Setelah enggak ada yang afdal kecuali yang maftaradtuhu alaihi, fardu sunnah. Karena itu yang menjadi syarat wali Allah, hatta uhibbahu. Dan tanda wali Allah di akhir hadis tersebut, wala in ista'adzani la'u'idannahu wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau minta perlindungan aku lindungi, kalau mohon aku kabulkan. Makanya Imam Al-Hafidh menegaskan tanda wali Allah yang paling menonjol adalah dikabulkan doa-doanya, bukan banyak karomahnya, bukan gitu ya Pak ya. Terus yang kedua, ya, sebetulnya Pak, dai malah makin besar itu malah gampang dinasihati, karena dia harusnya tahu prinsip bahwa jangan berharap kurang dirinya aja susah untuk dinasihati. Terus kemudian wasilahnya bisa antum WA, telepon, atau lewat cara-cara mungkin surat. Antum kirim surat aja, caranya surat manual. Atau surat manual tulis tangan, kirim ke rumahnya, pasti dibuka itu. Ini aneh nih, ada surat zaman dulu kepada yang terhormat pakai perangko lagi kan. Karena kata Syekh Abdul Razak juga mengeluhkan, jadi al-uqdatun nafsiyah zaman sekarang ini kita diproblematikkan dengan uqdah nafsiyah. Apa? Keras kepala. Uqdah nafsiyah itu keras hati, keras kepala, watos nek jadi wong Jawa itu, dan didominasi oleh ahli bid'ah, kata beliau. Ya memang benar, apapun dalil yang kita sampaikan, argumen yang kita, tetap aja sentimen, tetap aja udah ngoceh Wahabi aja udah. Enggak ada taksir seakan-akan. Itu uqdah nafsiyah. Dan kita kadang-kadang kena uqdah nafsiyah itu. Ketika diingatkan, bukan dicerna, terus dikomparasi dengan dalil, oh iya ini salah. Ucap terima kasih. Rahimallahu mra'an ahda uyubi ilayya. Makanya ada kisah menarik. Sempurna munafiknya Al-Kata Al-Hasan Al-Basri, orang yang disifati dengan sifat wa idza hadasa kadzab wa idza u'tumina khan wa idza wa'ada ghadar. Ternyata itu disampaikan kepada Atha ibn Abi Rabah karena sezaman kan. Kalau sifat itu munafik, tolong sampaikan ke beliau bagaimana hal ini terjadi pada saudara Nabi Yusuf semua. Bukankah dia hadasa kadzab? Iya enggak? Hal kadzab. Janji mau jaga Yusuf, malah dimakan. Wa idza tumina khana, dibunuh. Wa idza wa'ada ghadar. Lengkap. Tolong sampaikan, tanyakan kepada Al-Hasan Basri, bisa enggak dia mengatakan ke saudaranya Yusuf munafikun? Subhanallah. Kalau nanti ada siapapun menyampaikan fatwa bertentangan dengan fatwa saya, jangan lupa ya sampaikan ke saya. Subhanallah. Tawadhu'nya Al-Hasan Basri. Dan memang betul. Dia argumen dengan wa idza hadasa kadzab. Dusta sudah keluar ini saudaranya Yusuf. Wa idza tumina khana, khianat itu dia. Wa idza wa'ad. Hal hum munafiqun? Lah. Itu ya. Seperti itu Ustaz ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang terakhir tuh, yang belakang.
Allah. Ayo. Apa Ustaz mau bertanya, tadi disebutkan salah satu faktor yang menyebabkan putus adalah hasad. Iya. Izin bertanya bagaimana kiat-kiat untuk menghindari hasad terutama kepada sesama dai Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Subhanallah, Syekh Utsaimin Muhammad ibn Shalih Utsaimin punya Kitabul Ilmi. Di situ beliau menjelaskan hasad di antara para ulama lebih berat daripada hasad antar orang awam dan pedagang. Makanya hati-hati ikhwan. Hasad antar para ulama itu lebih dahsyat. Gitu. Hasadan, makanya hasadan min indi anfusihim. Hasad juga. Yahudi enggak mau terima risalah Rasulullah. Nah, bagaimana kiat untuk menghindari hasad antar dai? Oke. Yang pertama, sebentar. Yang pertama, kita harus sering silaturahmi dengan dai-dai, apalagi yang jelas antum hasad kepadanya. Bisa nggak kira-kira? Kalau enggak, dua, antum pahami proses, jangan cuma lihat hasil. Dan itu ternyata biang hasad di dalam seluruh bidang, Pak. Orang, waduh, hebat dia, tahu-tahu beli Alphard. Coba ente lihat prosesnya. Wah, ternyata anaknya udah nggak sanggup. Oh, udahlah, wajar dia udah. Itu. Coba lihat proses bikin pondoknya. Proses dia di dalam dakwahnya. Proses di dalam apa? Antum yang hasad apa? Karena hasad itu biasanya kan spesifik di dalam ilmunya, di dalam tampilannya, di dalam ceramahnya, ya, di dalam keberhasilan dakwahnya, termasuk hasad jamaah. Dan masya Allah, Pak, hasad jamaah ini jangankan kita, ya, Imam Al-Hafidh dengan Al-Aini itu masya Allah, itu sampai seru banget itu permusuhannya. Makanya kalau antum baca kitab Umdatul Qari, itu apa saja yang dipendapati Al-Hafidh selalu diserang di kitab itu. Selalu diserang. Jarang memuji Al-Hafidh Ibnu Hajar. Gitu. Dan Al-Hafidh juga ngeladenin ketika itu. Dan antum kalau baca perselisihan keduanya masya Allah. Dan itu alim. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Fathul Barinya, dengan Imam Al-Aini, Badruddin Al-Aini dengan Umdatul Qari'nya. Itu ya. Saya baca itu ya kadang-kadang senyum-senyum juga. Ya Allah. Itu. Bahkan yang agak kerasnya untuk melarang hadir ke jamaahnya Al-Hafidh itu ini. Itu. Enggak ada. Kalau ya murid-murid saya hadir sana, jangan lagi nginjak majelis saya. Waduh, keren banget beliau itu. Ya. Makanya kata Ibnu Abbas, ya, penilaian antar para ulama jadi dengar, karena dia itu lebih keras daripada kambing yang ada di kandangnya. Kan nggak kemana-mana tuh, mulek aja di situ, nombroknya tiap hari itu. Jadi satu itu, jadi
tadi antum cari spesifiknya, sebabnya apa, terus antum pahami prosesnya. Oh, nggak gampang ya. Terus kemudian yang ketiga, antum pahami resiko dosa hasad itu kan, resikonya kan satu, kebaikan kita kemakan, dua, penyakit kita ghil, ketika kita merasa mazlum tapi zalim. Terus antum pahami itu nikmat Allah yang diberikan ke dia. Kok anak jadi ingkar takdir, jadi anak kayak nggak terima, kan nggak terima takdir itu, nggak terima banget. Kok begitu saya begini, sama aja ingkar takdir kan. Antum pahami, antum ketika hasud itu sedang ingkar takdir, ingkar ketetapan Allah, dan itu bahaya. Takdirkan mobil antum nggak ahnya banyak, nggak terima, ya sudah, itu takdir. Ya nggak berkutu prioritas jamaah setoran itu. Giliran mau ntar dulu, bahaya ini kan gitu. Jadi takdir parsial itu kan, itu ya aktivitas innamal a'mal ya min syarri hasidin idza hasad, kan lindung. Antaranya tadi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wal qasdi wal ghaflati wal illati wal dhillati wal maskana. Allahumma inni a'udzubika wal faqri tiga penyakit zahir batin. Ya. Udah? Cukup ya Pak ya? Ada lagi? Cukup ya? Saya kira sudah cukup. Tahun nanti kita bikin acara ketemuan lagi di waktu yang belum jelas kapannya. Gitu ya. Dan semoga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat semua apa yang kita lakukan menjadi milik pada hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu penutup, dan nanti kita himbau untuk para hadirin, para asal dan muhibah semuanya untuk sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah kita di Masjid Al-A'raf, yaitu masjid yang terletak 50 meter berbeda dari hotel ini. Jadi jangan nanti keluar terus belok kiri, kurang lebih 50 meter. Dan kita himbau sekali lagi, setelah yang semuanya sholat, maka kita harapkan dengan kembali ke sini lagi untuk ramah tamah.
acara kita sudah tutup, tetapi untuk kegiatan kita belum kita akhirkan hingga nanti ramah-tamah terlaksana dengan baik. Baik, mungkin itu dari kami. Sekali lagi mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Zainal Abidin yang memberikan banyak nasihat, memberikan banyak faedah kepada kita semuanya, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada para asatidz dan para ikhlas semuanya yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk hadir di acara syariah yang ketiga ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk menyelenggarakan dan menghadiri daurahnya selanjutnya. Kapan dan waktunya insya Allah nanti jadi para asatidz dan multaqa doa di kemudian hari. Semoga Allah berikan kemudahan. Dan akhirnya saya juga selaku pembawa acara banyak salah kata dan kelewatan, maka nanti kira untuk sholat jemaah di Masjid Al-Aqsa yang letaknya 50 meter kurang lebih dari hotel ini, dan dihimbau untuk kembali ke sini untuk salah sehat karena